Pada praktek kali ini, saya membuat sebuah alat pengaman motor berbasis kartu elektronik, baik itu berupa KTP, SIM, dan kartu lainnya yang sudah menerapkan chip di dalamnya. Prinsipnya sederhana, di mana kalian bisa menghidupkan atau mematikan sepeda motor kalian dengan menggunakan contohnya kartu KTP gitu ya. Dan tentu saja hal ini bisa mencegah tindak pencurian kendaraan bermotor yang sangat marak terjadi. Perangkat ini sebenarnya sangat sederhana, di mana ini adalah basic pembelajaran dari microcontroller. Dan yang pasti ini menarik untuk dibahas sebab di pasaran pun perangkat ini rupanya banyak diperjualbelikan dengan harga dan fitur yang bervariasi. Pada kendaraan yang sudah mempunyai fitur pengaman bawaan dari pabrik, mungkin perangkat ini tidak dibutuhkan, tetapi dalam hal ini saya berbicara tentang kemampuan dari individu yang bisa membeli sepeda motor dengan fitur pengaman bawaan. Di mana kita tahu bahwa sepeda motor dengan fitur pengaman bawaan itu harganya sangat mahal bagi kalangan yang notabene-nya adalah yang biasa-biasa saja. Nah, untuk itulah fitur pengaman eksternal ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki motor biasa namun memiliki sistem keamanan canggih yang bisa mencegah pencurian kendaraan bermotor. Di sini saya sudah membuat perangkatnya dengan ala kadarnya tentunya, dan saya juga sedikit berimprovisasi pada perangkat hardware maupun program di dalamnya guna mendapatkan kesantuyan yang sangat hakiki gitu ya. Dan di dalam perangkat ini juga belum saya terapkan ke dalam bentuk papan PCB utuh seperti pengaman motor berbasis Android yang sebelumnya sudah saya buat gitu ya. Oleh karena saya ingin membuat perangkat ini dengan budget minimum, maka dari itu saya buat dengan cara manual. Meskipun tampilannya ya sedikit sedikit kagak enak dipandang, tetapi secara fungsi ini sangat powerful dan aman tentunya. Serta kalian juga bisa membuatnya sendiri gitu ya. Baik, akan langsung saya nyalakan saja perangkatnya. Nah, setelah pertama kali perangkat dinyalakan itu akan berbunyi beep ya, yang menandakan bahwa perangkat ini siap digunakan. Oke. Selanjutnya di sini saya itu menggunakan dua ID ya, di mana yang berwarna putih itu sebagai kartu master untuk mendaftarkan kartu nantinya, dan yang berwarna biru sebagai gantungan kunci untuk key yang akan digunakan gitu ya. Saya akan mendaftarkan gantungan kunci ini yang sebelumnya tidak bisa. Nah, ditandai dengan LED berwarna merah dan kuning itu nyala. Itu menandakan kartu ini atau ID ini belum terdaftar. Untuk mendaftarkannya, tempelkan kartu master sampai berbunyi beep seperti ini. Kemudian tempelkan ID yang akan didaftarkan sampai LED berwarna hijau di sini itu nyala gitu ya. Kemudian tempelkan lagi kartu master untuk menguncinya. Setelah itu, nah barulah bisa ya. Nah, ini kunci starter ya, starter nyala. Nah, setelah ditap satu kali lagi, motor akan dimatikan. Begitupun untuk menghapusnya, caranya sama. Tap terlebih dahulu kartu masternya, kemudian tap ID yang akan dihapus sampai LED berwarna hijau nyala, kemudian tap lagi kartu master yang digunakan sampai LED-nya mati. Nah, maka ID dari gantungan kunci ini tidak bisa digunakan kembali sebab sudah dihapus gitu ya. Oke, sekali lagi akan saya tunjukkan. Tap untuk mendaftarkan sampai berbunyi beep seperti ini. Tap lagi ID yang akan didaftarkan sampai LED berwarna hijau nyala. Kemudian tap sekali lagi untuk mengunci. Oke, kunci kontak on. Nah, ini starter on. Kemudian, nah ini tap yang ketiga adalah untuk mematikan motor gitu ya. Oke, seperti itu ya. Gampang banget gitu. Dan kalian juga bisa membuat ini di rumah dengan budget yang minimum dan sangat gampang, tidak rigid. Yang rigid itu yang harus berimprovisasinya gitu ya. Lalu bagaimana jika seandainya kartu master untuk mendaftarkan ID itu hilang? Maka kalian mau tidak mau harus membongkar isi dari perangkat ini. Dan di sini saya sudah menempatkan sebuah tombol push button di sini untuk meresetnya. Tekan lama gitu ya sampai LED berwarna merah nyala, dan nantinya akan hidup semua LED-nya. Tekan lama. Nah, setelah ini ya LED-nya itu nyala semua. Kemudian matikan perangkat. Kemudian hidupkan ulang perangkat.
Nah, gitu ya. Nah, setelah perangkat dihidupkan, maka akan bunyi bip seperti ini menandakan perangkat siap mendaftarkan kartu master. Nah, setelah seperti ini, itu tandanya bahwa kartu master itu sudah didaftarkan. Maka langkah selanjutnya silakan kalian daftarkan ID yang digunakan untuk menghidupkan motor kalian gitu ya. Baik itu bisa berupa KTP, kemudian kartu SIM, kartu e-tol juga gitu ya yang sudah berbasis elektronik gitu tentunya. Nah, bisa kita lihat ya di sini memang bahwa perangkatnya ini bukan dalam bentuk PCB utuh melainkan dalam bentuk manual. Jadi bentuknya ya seperti ini, semerawut. Tetapi di sini itu fungsinya powerful gitu ya, sama saja. Nah, gitu ya. Terlihat kabel-kabel, solderan-solderan, dan di sini juga ada fuse sebagai pengaman. Dan ini adalah RFID-nya gitu ya, modul. Dan ya seperti itulah kira-kira. Ini terlihat sangat rigid karena manual gitu ya. Kalian juga bisa membelinya kok di marketplace. Dan ini untuk powernya ya, terlihat bahwa konsumsi daya yang dibutuhkan oleh perangkat ini itu cukup kecil, yaitu 10 mA di 12 volt gitu ya, sangat kecil. Dan tentu saja ini sangat aman bagi motor dan tidak membuat aki cepat soak karena kecil gitu ya. Nanti juga di sini diterapkan saklar gitu ya sebagai switch. Jadi apabila kalian itu tidak sedang menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu yang sangat lama, maka switch off diaktifkan untuk menonaktifkan perangkatnya gitu. Dan bagaimana jika perangkat ini itu rusak misalnya? Nah, kalian juga masih tetap bisa menggunakan kunci kontak gitu ya. Dan tentu saja itu tidak akan saya jelaskan di sini, sebab siapa tahu kan maling itu sedang melihat video ini dan mempelajari, oh ternyata seperti ini nih. Jadi ada tekniknya untuk mengaktifkan kembali kunci kontak sepeda motor kalian gitu ya. Oke, cukup sekian aja video kali ini, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihatnya di YouTube saya, dan di sana juga saya menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian ini dan juga referensi yang saya gunakan dalam membangun proyek ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.